Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kecil Bandung dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dengan berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melakukan kegiatan tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sempatkan untuk kegiatan kali ini. Dan sebelum saya lanjut lebih pada kesempatan kali ini saya persilakan untuk memberi kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Ice Alfira Sokip SPDGR untuk memberikan pembuka atau penguatan bagi kita mengenai kegiatan pada hari ini. Untuk waktu dan tempat untuk beliau kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak Ibu guru hebat, kita tahu bersama pada hari ini memang salah satu kegiatan dari guru kita, rekan kerja kita Ibu Rima adalah gas CGP-nya. Namun Bapak Ibu, saya mau kegiatan kita hari ini karena ini menurut saya juga sangat penting bagi Bapak Ibu dan saya. Kenapa penting? Budaya positif ini memang yang paling terbaik kita terapkan di sekolah kita, kelas kita. Jadi mungkin hari ini saya mau memang betul-betul kita mengikuti dan menanyakan kalau ada yang kita tidak pahami, sehingga benar-benar budaya positif itu berlaku di sekolah kita dan diterapkan. Apa-apa saja itu yang termasuk dalam budaya positif, apa yang harus kita lakukan sehingga kita sudah bisa dikatakan, ya saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di kelas. Jadi mungkin itu yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Jadi semoga 1 jam bersama kita ini memang bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saya, sehingga ada yang kita bawa pulang, ada yang akan kita bawa ke dalam kelas masing-masing, kita terapkan di kelas kita. Benar-benar budaya positif ini melekat erat di proses pembelajarannya kita nanti. Jadi kesempatannya Bapak Ibu boleh bertanya ketika ada yang mungkin tidak kita pahami caranya dan seperti apa, seperti itu ya Ibu. Mungkin seperti itu, itu saja yang saya minta dari kegiatan kita di siang hari ini, sehingga benar-benar bukan hanya sekedar rutinitas atau hanya menunaikan tugas, kumpul tugas dan lain sebagainya, tapi benar-benar ini menjadi ilmu baru bagi Bapak Ibu dan saya, ilmu baru untuk peningkatan pembelajaran, terlebih khusus untuk peserta didik kita. Jadi mungkin dari saya, mari selamat memulai kegiatan di hari ini. Mari mulai menerapkan budaya positif di sekolah kita dan semangat buat Ibu Rima. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bisa ke
Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas penguatan dan pengarahan yang diberikan kepada kami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin Bapak Ibu untuk memulai materi hari ini. Sebenarnya saya deg-degan juga karena tadi di sini saya bukannya banyak tahu, tapi saya hanya ingin memberikan atau menyebarkan apa yang telah saya pelajari pada saat kami melakukan pendidikan guru penggerak, khususnya kata 10 Kabupaten Mamuju. Di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu, untuk Bapak Ismail yang hadir hari ini dari sekolah SDI Anggaleha, dan Ibu Rusmalia Sufiana dan Ibu Herman. Sekedar info, saya satu tim dengan Ibu Rusmalia. Jadi di sini alhamdulillah beliau menyempatkan hadir untuk kita saling berbagi dan saling berkolaborasi hari ini, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi setelah ada sedikit kendala teknis. Ini saya mau mengucapkan sekali lagi selamat datang bagi para bapak ibu dan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini untuk berbagi bersama bapak ibu guru sekalian. Di sini ada slogan, ini saya ambil dari Ibu Kepala Sekolah juga. Mari belajar bersama dalam membangun kerjasama, berkolaborasi, serta saling mendukung demi mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke budaya positif, saya ini ada filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai suatu paradigma baru, Bapak. Oke. Pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. Maksudnya adalah manusia yang bisa tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya, tentu dengan adanya yang menuntun. Nah, kalau di sekolah kita Bapak Ibu guru dipercayakan oleh orang tua siswa sebagai orang tua kedua sebagai penuntun bagi mereka. Nah, apa sih maksudnya penuntun di sini? Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru itu sebagai seorang petani, nah, atau tukang kebun, sawah atau ladang itu sebagai tempat persemaian atau tempat belajar atau tempat tumbuhnya bibit-bibit. Nah, siswa merupakan ibaratnya suatu bibit yang siap tumbuh dan dirawat sehingga nanti dia bisa menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, baik itu sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini siswa ibaratkan bibit ya, walaupun bibitnya dari awal kita tahu dari karakter rumahnya seperti ini, tapi kita sebagai guru kita bisa menuntunnya tumbuh dengan lebih baik lagi. Begitu juga sebaliknya, suatu bibit unggul kalau kita tidak merawatnya dengan baik, dengan tidak memberikan pupuk atau perawatan, atau kalau
kita ini perempuan skincare ya. Ya, skincare yang bagus. Jadi anak juga akan bibit yang unggul itu juga akan susah atau kesulitan dalam beradaptasi nanti kalau mereka sudah berada di lingkungan masyarakat. Nah, guru itu menurut Bapak Guru Dewantara tadi saya bilang menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya di sini adalah pendidikan menjadikan anak memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya, budaya yang ada di daerahnya, dan mengedepankan kebutuhan kompetensi masa kini. Jadi kira Bapak Ibu sepaham bahwa anak sekarang kita tidak bisa didik sesuai zaman kita, jadi sesuai perkembangan zaman, tapi kita harus tetap melihat apa sih budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Kalau kita di Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, ada satu budaya yang sangat kita junjung tinggi, yaitu budaya Tabe. Ya Bapak Ibu, budaya Tabe. Jadi sesuai kodrat alamnya, turun-temurun kita mulai mengajar, kita bisa kita bisa menuntun anak, menebalkan itu budaya Tabe di lingkungan sekolah supaya tercipta budaya positif. Nah, di sini budaya Tabe, Bapak Ibu, apakah kalau Ibu Lia, mohon maaf Ibu, kalau di Jawa ada budaya lain. Kalau Tabe itu apa? Permisi. Permisi. Kalau bahasa Jawanya ada tiga tingkatan bahasa. Kalau yang paling kasar ya amin. Amin. Kalau bahasa Indonesia mungkin amin. Tapi bukan amin. Amin itu ya sampai duduk begini. Atau lebih di atasnya lagi bahasanya nuwun sewu. Sama saya permisi. Jadi apa-apa yang kita ajarkan kepada anak itu, kita harus melihat lingkungan sekitarnya, bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau potensial yang ada di sekitar anak tersebut. Misalkan kita di sini di PTDSD Negeri Kecil Tambuk, kita berada di pesisir pantai. Jadi sebisa mungkin pembelajaran harus kontekstual, berpihak pada anak, harus sesuai dengan yang anak bisa jangkau. Seperti pembelajaran, misalnya saya tadi baru tadi mengajarkan IPA tentang kebutuhan ekonomi. Jadi anak-anak mereka bermain peran sebagai nelayan. Tapi bukan berarti kita tidak memberikan pemahaman kepada mereka secara global. Artinya misalnya di Jawa ada kereta, di sini tidak ada. Jadi kita tetap memperkenalkan item-item yang ada di luar budaya kita. Oke, baik. Tapi penting lagi kita harus saling ya. Kemudian untuk mencapai visi dan tujuan pendidikan dibutuhkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, dan kita harus bekerja sama. Tidak bisa kita sendiri sebagai superhero di sekolah ini, tidak bisa. Tapi kita adalah super tim. Tim di sini yang terhubung itu 3: siswa, sekolah, orang tua, orang tua sebagai masyarakat. Baik. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita ini saat ini berada pada kurikulum Merdeka. Nah, ada nilai-nilai kebajikan yang pada sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, bahwa kita harus mengembangkan potensi anak yang memiliki karakter yang sesuai dengan
profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan P5 ini, profil pelajar Pancasila. Ada itu lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasivis. Ya. Jadi di sini kita seputar ini nilai-nilai kebajikan nanti. Nanti kita bahas selanjutnya lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, minta kita lebih banyak sharing nanti diskusi juga. Karena di sini saya hanya berbagi pemahaman dan saya tahu bahwa Bapak Ibu sama sini memiliki pengalaman yang sangat jauh ke depan, sangat jauh dari saya. Saya ini masih baru 5 tahun menjadi guru, Bapak Ibu semua sudah puluhan tahun. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Oke. Menurut Bapak Ibu apa sih itu budaya positif? Kalau kita melihat dari gambar-gambar yang ada di sini, budaya. Sering kita mendengar sudah membudaya. Positif berarti sesuatu yang kebaikan. Ya, perilaku positif yang sudah menjadi kebiasaan berkepanjangan. Ibu, ya Ada temurun nih. ya perilaku positif yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun. Kebiasaan berlaku. Ya, Yang kebiasaan dan ketika laku ya, yang baik yang diperlihatkan oleh siswa yang kita bilang turun temurun. ya udah kan. Kalau bapaknya? Ya, hampir sama. Artinya kalau di sisi budaya itu adalah perilaku yang secara turun-temurun mulai dari orang tua sampai ke anak, sehingga hal tersebut membudaya di masyarakat. Baik. Ya, alhamdulillah di sini kita berada satu tim ini berada di sekolah yang kita sudah ada nih budaya positif di sekolah sesuai dengan kalau di kelas ini sudah ada. Coba seperti ini ya. Biasakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Kemudian di sana juga saya lihat ada keyakinan kelas 6, terutama untuk kelas 6. Ya, berarti melalui kelas ini sudah ada nih budaya-budaya positif yang bisa kita betik apa itu budaya positif. Tadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun temurun dan baik. Dan kalau di sekolah kampung, budaya positif yang sering kita lakukan apa saja Bapak Ibu? Mengucapkan salam, Mengucapkan salam. tabe pada saat jalan di depan yang lebih tua. Ya, habis sapa. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya dan setiap pagi juga kita mengadakan yang namanya apel pagi ya. Hari Jumat kita juga sering senam. Oke, baik. Sini ada pengertian budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada materi budaya positif ini sebenarnya ada di PNM juga. Kalau kita melihat platform Merdeka Mengajar, ada pelatihan mandiri tentang disiplin positif. Jadi di sini
materi ini sangat relevan sekali dengan apa tugas-tugas kita sekarang. Kalau guru itu PMM lagi, dan ini materinya ada juga di PMM tentang disiplin positif. Kemudian inti dari materi yang akan saya sampaikan di sini ada 7. Ada pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal atau yang menyeluruh. Kemudian ada ketiga teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian 7 segitiga restitusi. Dari ketujuh poin ini, mana sih menurut Bapak Ibu yang kurang akrab atau asing kita dengar? Segitiga. Yang ketujuh segitiga restitusi. Ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas semuanya ini dalam satu paket materi tentang budaya positif. Jadi ini saya akan membahas secara teoritis ya, karena secara praktik kita akan membandingkan dari teori dan praktik yang selama ini kita laksanakan di sekolah, apakah banyak benarnya atau banyak salahnya. Kalau saya pribadi sementara pelajaran materi banyak salahnya saya, Bu, Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan dengan teori, lebih banyak salahnya, mulai dari disiplin positif, apalagi yang di sini teori motivasi dan hukuman. Kemudian bagaimana posisi kontrol guru, dan ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata anak itu bisa jadi dia sulit diajar, sulit menerima pelajaran karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Baik. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yes, setuju atau no? No? Setuju atau tidak? Yes, no. Apa jawabannya? Jawabannya sama. Di antara yes dan no. Yes dan no. Lalu kita lihat hukuman yang bagaimana itu, apakah itu hukuman mendidik atau memang untuk menyakiti fisiknya siswa. Oh, betul. Ya, nanti kita lihat dulu apakah hukuman itu mendidik Ya. atau menyakiti siswa. Sepanjang hukuman itu adalah mendidik, maka itu menurut saya itu boleh. Dan sepanjang hukuman itu menyakiti fisik siswa, saya kira itu memang sudah dilarang untuk seorang guru. Tetapi kalau kita lihat tanpa ada hukuman juga biasa anak-anak itu tidak ada pikirannya. Tetapi tergantung fungsi dari gurunya, sejauh mana dia memberikan hukuman kepada siswanya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi tergantung ya dari gurunya, apakah anak itu takut Ya. atau tidak sama gurunya. Kadang-kadang anak-anak ada anak yang ketika kita bujuk tidak ada efek jerahnya. Ketika kita kerasi tidak ada. Nanti kalau misalnya kita sentuh sedikit tubuhnya baru takut. Ada juga anak-anak kalau dikerasi tidak mau, kebalikannya. Tetapi kalau kita lembutin, kita bujuk-bujuk, ternyata anak ini akan berubah. Jadi tergantung, kita lihat dulu, pelajari dulu itu siswanya, teknik apa yang sebenarnya atau hukuman apa sebenarnya akan kita lakukan. Terima kasih, Bu. Yang kedua, Bapaknya boleh ditanggapan. Ya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Pemberian hadiah ini meningkatkan prestasi siswa. Kita sering tuh memberikan hadiah kepada siswa. Saya sering secara teori dan praktek saya bandingkan, ternyata berbeda. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau saya, Siapa? kenapa demikian? Karena itu adalah merupakan salah satu daya tarik bagi siswa untuk ada motivasi untuk belajar. Selain daripada itu, segi lain ada persaingan. Oh, ini yang menerima hadiah, ini yang ini, ada dorongan.
Kalau di sisi saya bisa ditambahkan Pak. Bagus sekali. Jadi sebagai motivasi bagi siswa ya. Tapi ada juga yang bersifat positifnya, ada juga Ya, berarti kayak dua sisi, ada positifnya, ada negatifnya. negatifnya ini adalah di sisi siswa atau di sisi anak, dia selalu akan ada harapan selalu Bapak seperti ini. Iya ya, bisa jadi kalau tidak ada itu dia Ya bisa jadi kalau tidak seperti itu dia malah sebenarnya belajar Pak. Iya. Bagus. Ternyata dari sesi ini merupakan apa bagi saya tuh curah pendapat dari guru-guru semua keluarnya hasilnya. Pak Tahir, itu sekali dengan suaranya Pak Tahir. Kemudian ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa atau siswa yang bermasalah. Harus ya. Mau kemana lagi siswa kalau bukan ke guru? Jadi mau kemana lagi siswa kalau bukan ke guru? Kasih Bu. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau ini? Setuju. Setuju? Ya. Ya. Ya, setuju. Baik, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Dan di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian di sini ada coba sedikit atau apa namanya? Di sini ada permainan tentang cobalah buka. Jadi ini berpasangan. Ya, kita ada 10 orang ya dia di Makassar. Genggam Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi ada yang berperan sebagai Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan ini. Anda harus menjaga benda ini sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya. Misalnya emas 10 gram. Misalnya 100 gram. Ya 100 gram. Kemudian tugas rekan Anda atau tugas B adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh juga memarahi atau merayu, menggoda, menggelitik untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi bisa dipraktekkan sekarang. Terpaksa bagaimana kayak gini. Saya dulu saya dalam sangatku. Aku pernah kata dia. Saya pernah kata gelepan ya. Siapa yang mau buka? Siapa yang mau dibuka? Siapa yang mau buka? Belum kok kan digele-gele aja di Kecuali begini. Dulu Bu, ini alasannya supaya dibuka ini untuk apa? Ya terserah. Mau dibuka saja. Mau diambil fakta atau hanya diperlihatkan? Terserah kita Bu. Pokoknya yang penting dia berhasil buka. Iya. Bagaimana cara mempertahankan ini? Membuka kepala Ya, masing-masing Bisa mempertahankan apa yang menjadi hak saya. Seperti itu. Oke, mulai. kalau dibuka tidak ada di sini Yang penting terbuka. Sekali dia buka sulam. berarti yang pernah Ini ada dipaksa buka di. Ya, lagi-lagi. Jangan dirayu-rayu. Jangan pakai linggis ya. Dia ada dulu. Bukan kalau dia Ya, buka lari lagi Pak.
Kalau bisa kemarin. Kasih jalan. Oke. Oke. Gas. Oke, Arif mulai. Siapa yang buka siapa? Siapa yang buka Saya siapa? yang membuka, saya Bukan buka. yang buka. Baiklah. Oh, Ane membuka saya. Kan tinggal itu mau membuka. Bu. Ulang tahun gak sekali. Ini ada anggota yang tidak mau kasih selamat. Kayaknya karena ini saya ini. Masa itu gitu ya ada. Tidak mau bantu ibu. Saya tidak bisa. Maksa. Gele-gele. Tidak terpaksa. Tidak kayak ini kalau tahu. Saya tidak bisa. Boleh meraih, boleh memarahi. Astaga, kenapa ini guguran, Bu? Money politik boleh nggak? Boleh money politik? Boleh. Boleh tadi. Boleh sekarang. Boleh tadi politik. Yang benda tergoda. Tidak ada tanda yang takut. Tidak tahu meraih, tidak tahu. Tidak bisa merayu, tidak bisa memarahi. Beliau sukanya dirayu. Sekarang paduan tabuan. Coba buat terbuka dulu. Terbuka ini kalau uang. Pantang. Masa nggak mungkin ada masalah? Tidak bisa bertanya ada sesuatu yang bisa sembunyikan. Coba dilihat masa depannya. Iya, diraman. Ya. Oh, ini yang merah. Lihat dulu masa depan, tak buka dulu. Masa depan itu ke depannya adalah masa depan yang cerah. Boleh, Tidak baik kalau boleh. Kayaknya tidak berhasil Pak Buko. Oh, Masa di aku tidak sekuat ibu Era. Gini. Iya, ternyata tahan dengan kepala di tangannya. Ya. Coba dibuka tangannya, Pak. Di tangannya ini ada satu tanda biasa. Pada sisi manusia ada tanda-tanda hak. Ini rasa berbagi ini Pak, jadi saya tidak mau buka. Jadi saya minta Pak supaya nampak dibalik daripada tanda-tanda tersebut ada pada sisi genggaman tangan Bapak. Saya mau buka, saya uji coba. Seperti ini bentuknya. Jangan kalau seperti ini. Apa yang mau dilihat ini? Ada Masa depan atau bagaimana? Masa depan. Pokoknya adalah yang hal-hal yang Segala macam yang diminta ada di dalam. rezeki kita. yang harus kita buka. Jadi saya minta Bapak untuk membuka. Nah, silakan ini kalau ini. Ini kan sudah siap. Saya lihat tanda-tandanya Bapak punya rezeki, punya ini. Tanda ini saya lihat. Bapak tidak punya anak lagi ke depannya. Mungkin ini ayu atau ayu nangis sudah disimpan. Ayo, saya buka itu, Pak. Ya, Bapak tidak punya anak perempuan. Tidak ada. Saya rasa kalau agak sedikit ya. Oh, iya. Kayaknya ada kecualinya. Iya. Kalau istri banget. Satu kan tidak membuka, satu membuka. tidak cukup berarti testimoni. Iya. Lanjut. Nah, ada. Action. Baik Bapak Ibu terima kasih. Tadi sudah ada teman yang mempraktekkan, ada yang membuka, ada yang tidak membuka, masih bertahan. Dan saya meminta pendapatnya yang bertahan itu kenapa Bu? Kenapa bisa tidak kita buka? Tadi itu genggaman saya tidak buka karena itu adalah hak saya dan hak saya itu akan saya pertahankan sampai kapanpun dan saya tidak akan mengubah hak saya itu, apalagi kalau hak saya itu mau diganggu sama orang lain. Walaupun Ibu Kepsek, Walaupun ibu tetap saya akan mempertahankan hak saya. Apalagi kalau diambil anunya boy, jangan apa Kecuali Bapak. Kecuali Bapaknya buka ini. Iya. Bismillah. sampai jalan tangan Kalau saya,
saja saya buka karena ya namanya teman itu harus kita saling membagi ya. Bagi istri. Ya, sama dengan secara ya betul sekali. Ya, mungkin begitu sih pendapat saya. Iya. Nah, di sini ada di kepala tangan kita sebenarnya ada kontrol dari diri kita sendiri, hanya kita yang bisa kontrol diri kita. Ya. Tadi Ibu Era dia hanya bisa satu-satunya yang saya pelajari di sini bahwa satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kita sebagai guru, nah kita merasa kita bisa kontrol siswa. Betul tidak itu? Betul. Bisa tidak kita tidak bisa kontrol? Oke, baik. Umumnya kalau kita mau mendisiplinkan siswa, kita pasti bisa dikontrol anak-anak. Ternyata itu cuma hanya ada namanya di sini teori miskonsepsi atau ilusi. Ilusinya guru bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi kita. Sebenarnya murid itu dia hanya membiarkan dirinya dikontrol. Ya, jadi kemudian ilusi bahwa semua penghargaan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut Dr. William Glasser, bahwa teori ini, ilusi ini bahwa sebuah penguatan atau penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu menurut kita guru efektif dan bermanfaat bagi mereka. Ternyata ini adalah suatu miskonsepsi atau konsep yang lewat atau salah ya, menurut Dr. William. Kemudian ilusi bahwa kritik atau saran atau membuat siswa merasa bersalah, kau minta itu kau begini, mampu menguatkan karakternya siswa. Ternyata tanpa kita sadari Bapak Ibu, riset yang kita keluarkan yang membuat siswa merasa bersalah itu merupakan membuat karakter siswa menjadi seorang identitas gagal. Jadi dia seumur hidupnya akan merasa bahwa gagal kesulitan di guruku. Kemudian ilusi bahwa kita orang dewasa bisa berhak memaksa anak. Di sini ada sedikit penjelasannya bahwa tadi yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid itu. Itu terjadi karena tadi saya bilang bahwa murid sebenarnya sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi pemikiran kita bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu merupakan bentuk kontrol kita untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Mustahil bahwa ada agar siswa mengulangi suatu perilaku. Misalnya tadi saya mau juara 1 terus deh supaya dikasih ke hadiah. Jadi tapi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Misalnya juga dalam kelas atau misalnya siapa nanti yang datang pertama di absensi kelas ini. Di kelas 4 ada kelas ada absen saya biasanya ada kasih ki tanda bintang. Nah, bagaimana kalau bukan saya yang masuk? Apakah misalnya bukan jam pelajaranku, apakah siswa tersebut tetap mau datang ya rajin kalau berpengaruh di bintang kita cari? Ceritanya begitu. Itu ternyata hanya penghargaan itu ternyata atau penguatan positif menurut kita itu efektif, tapi itu hanya ilusi menurut teori ini. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan saran dan rasa bersalah
untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal. Nah, di sini nanti kita akan belajar yang mana itu kontrol yang bisa kita lakukan supaya siswa bisa identitasnya gagal atau bisa jadi siswa yang identitas sukses. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya karena dia sudah merasa bersalah. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Jadi kayak tidak ikhlas siswa kalau dipaksa-paksa begitu. Kemudian, disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Biasanya dikaitkan dengan apa? Jika mendapati siswa yang tidak disiplin, apa yang Anda lakukan? Ya kan, kalau saya butuh disiplin untuk saya kayak mentaati peraturan. Taati peraturan. Kayak contohnya hari Senin itu kan biasa tidak bersepatu, Ya. wajibkan bersepatu. Kemudian jika mendapat siswa yang tidak disiplin, kalau saya memberikan kayak kritik gitu, Memberikan kritik. ya, supaya lebih mentaati dan peraturan gitu. Terima kasih. Ya, jadi menurut Bapak bahwa disiplin itu berkaitan dengan peraturan dan kalau ada siswa yang tidak disiplin biasanya kita memberikan kritik. Atau ada yang biasa langsung menghukum. Tidak ada ya. Setuju atau tidak setuju lagi? Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Setuju. Kemudian dalam budaya sekolah kita, makna kata disiplin adalah suatu kontrol yang dilakukan guru agar siswa patuh. Setuju? Ya, setuju. Setuju. Kemudian ketiga, disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan jika tidak dilakukan. Setuju. Jadi kadangkala kita melakukan kalau kita tidak disiplin, kita pasti tidak merasa nyaman. Ada kayak mengganjal begitu. Ya. Kemudian disiplin yang guru lakukan bisa dengan memberikan penghargaan atau hadiah kepada siswa. Mana supaya siswa disiplin, kasih saja hadiah. Kalau setiap hari kasih hadiah, habis. Bangkrut katanya. Kemudian, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya seperti itu. Nah, makna kata disiplin yang positif itu sendiri adalah bukan untuk anak kita juga, maksudnya bukan untuk siswa sebenarnya juga kita, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi disiplin diri yang artinya kita belajar bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan yang kita hargai dan kita yakini. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan tadi? Profil pelajar Pancasila, di situ ada berakhlak mulia. Kemudian kalau dilihat dari keyakinan kelas ini, di sini di kelas 6 ada nilai keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati bahwa berdoa sebelum dan sesudah belajar itu masuk nilai kebaikan yang mana? Religius. Ya. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka percaya bahwa tindakan yang dilakukan mereka adalah suatu kebaikan. Nah, kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya menyeluruh dan bisa dengan saya diterapkan. Dia bukan di sekolah, biar kita
di lingkungan masyarakat. Contohnya ini di sini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada menurut proyek nilai-nilai kebajikan, contohnya peduli, misalnya memungut sampah, bergotong royong, itu merupakan nilai kebaikan peduli. Kemudian ada keterangan rajin, kreatif, dan inilah nilai-nilai kebajikan yang bisa membuat kita disiplin. Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari ketiga di sini, yang mana yang asing menurut Bapak? Motivasi, hukuman, penghargaan, atau yang sering kita lakukan yang mana? Hukuman, penghargaan, Hukuman dan penghargaan yang paling sering. hukuman dan penghargaan. Ya, saya juga sering. Restitusi, motivasi. Nah, seperti tadi yang kita bahas sejenak tadi, bahwa ada motivasi dari luarnya orang bertindak, ada juga motivasi dari dalam diri. Bagaimana seseorang bergerak, berperilaku? Ada di sini teorinya, ada motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia berperilaku supaya dia merasa dia menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian ini yang kedua, ini 1 dan 2 merupakan motivasi dari luar. Misalnya, mengapa kita mau jadi guru? Kenapa sih saya mau jadi guru? Apa motivasi saya? Apakah motivasi dari luar atau motivasi dari dalam diri? Yang dari dalam diri itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Apakah saya jadi guru karena dipaksa? Apakah karena saya mau sendiri? Ataukah karena ketidaknyamanan yang pernah saya dapatkan? Misalnya, iya, bisa jadi guru. Ya, Ada juga seperti itu. Bagaimana, Ibu? Ada juga pernah yang seperti itu. Seorang guru mendapatkan siswanya bermain di belakang karena dia merasa mendapatkan siswanya sedang mendapatkan seorang siswa sedang bermain di dalam, jadi dia merasa tidak enak. Pada waktu itu dia belum jadi guru, masih sekolah. Dan iya kelas nanti kalau jadi guru Kak, pokoknya dia dendam, ini ceritanya ada dendam. Setelah itu dia berusaha sekolah di pendidikan, setelah itu dia betul-betul menjadi guru, bukan karena keinginan dari dasar hatinya, tetapi keinginan karena ini membalas dendam. Dia memberikan rasa seperti itu kepada seorang siswa, dan ternyata setelah dia menjadi guru, ternyata dia merasakan seperti ini rasanya seorang guru kalau anak siswanya di belakang sedang bermain. Nah, pada saat itu tidak ada lagi namanya hukuman. Dia dengan sendirinya sadar, menyadari bahwa perbuatan seperti itu betul-betul tidak enak, ya, seperti Tidak nyaman, tidak nyaman, ya. ya. Jadi ternyata ada motivasi dari luar. Tadi pertama dia dendam ya. Jadi melakukan, dia termotivasi untuk jadi guru. Ya, karena dendam, bukan memang keinginannya untuk menjadi seorang guru. Tapi setelah dia jadi guru, dia baru sadar bahwa ternyata seperti inilah orang guru. Berat ini. Berat inilah, memang berat tuh. Bapak ikut teori ini juga, menurut saya sangat berat. Karena teori dan praktiknya kadang-kala bertolak belakang ya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, kita lihat kondisi siswa kita saat ini, utamanya SD Negeri Kecil Tambu, anak-anaknya, bagian motivasi apa sih? Mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Apakah dia ada yang sadar sendiri, ada motivasi yang ketiga tadi, ataukah yang pertama atau yang kedua? Kalau dilihat dari anak-anak SD Tambung, misalnya disuruh nilai kepedulian tentang sampah di lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah, mereka tuh membersihkannya apakah karena dia termotivasi
pertama, kedua, atau ketiga. Kalau melihat kondisi siswa kita sekarang ini, Yang terjadi selama ini mayoritas yang motivasi ekstrinsik. motivasi ekstrinsik ya Bu, yang dari luar. Iya. Karena anak takut dihukum, anak juga mau imbalan, Mau dipuji, mau dipuji. dikasih belok. Maksudnya anak itu belum menghargai nilai-nilai pungut sampah itu apa sih nilainya, apa sih kebaikan yang ada di situ. Dan kemudian jadi disiplin itu positif itu ternyata adalah disiplin yang apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri, diri anak itu sendiri dengan kesadarannya dia sendiri. Kemudian bukan karena menginginkan sesuatu, bukan karena dia takut dipuji, dia takut diancam atau disobok atau dia mau dipuji, tapi memang karena dia ada kesadaran diri sendiri ya, motivasi intrinsik dari dalam. Kemudian jadi kesemuanya tadi itu kenapa kita harus menemukan motivasi intrinsik anak, yaitu untuk sehingga anak itu bertanggung jawab, dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya itu baik dan berdampak jangka panjang. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang Bapak, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Jujur saya, Bapak Ibu, kadang saya berkelahi sendiri dalam pikiran saya sendiri. Bagaimana saya yang tangani ini anak? Bagaimana ya? Saya seperti ini salah. Saya seperti ini salah. Ternyata, ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana sih menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Nah, dengan tadi kita membiasakan budaya yang sering turun-temurun tadi seperti budaya salam sapa, KB, kemudian ada keyakinan, minimal ada keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, ada yang bisa siswa kita lihat dan siswa bisa menangkap bahwa oh ini loh harus saya seperti ini. Kemudian berdasarkan penjelasan tadi tentang hukuman dan di sini ada penjelasan tentang hukuman, apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi itu sama tidak? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah ada aturan dan sudah terencana, kemudian anak langgar dan ada konsekuensinya. Kemudian kalau hukuman itu ya seperti bersifat dadakan. Anak itu tadi barusan berbuat salah, kita langsung hukum, bersifat satu arah dan bisa menyakiti fisik anak-anak. Jadi hukuman itu fisik, psikis juga, dan kata-kata kasar itu merupakan hukuman. Konsekuensi tadi itu bahwa kalau kan sudah ada peraturan, kemudian anak melanggar, berarti ada konsekuensinya, ada sanksi yang sudah disepakati bersama. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti itu. Kemudian bagaimana caranya supaya kita menghindari hukuman atau konsekuensi? Ada ini istilah baru saya dengar, maksudnya tidak asingnya, bahwa restitusi. Ada teori restitusi bahwa restitusi adalah upaya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ketika siswa bermasalah, kita menciptakan kondisi restitusi bagaimana murid bisa memperbaiki kesalahan mereka bisa kemudian kita melakukan restitusi, pengarahan, dan dia bisa kembali lagi menjadi individu yang lebih kuat dan tidak malu lagi bergabung sama temannya karena dia sudah melanggar aturan. Dia lebih kuat ya. Nah, menurut Bapak Ibu, konsekuensi, mana konsekuensi, mana hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalian. Saya tidak akan terlambat lagi karena ini anak tadi terlambat ke sekolah, jadi kasih hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Konsekuensi. Ada konsekuensi atau hukuman? Jadi tadi menurut pengertiannya hukuman dan konsekuensi, kira-kira mencatat 100 kali, anak disuruh mencatat 100 kali di buku bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Karena dia sudah terlambat, maka harus menerima konsekuensinya. Jadi menulis saya tidak akan terlambat lagi. Oh, jadi ini adalah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Karena Karena tidak terencana itu. bagaimana kalau sama itu? Hampir sama ya. Sama Ji. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia terlambat di sekolah ya, mungkin kalau di sekolah A dia menulis 100, di sekolah B karena ada lapangan basket, berarti hukumannya dia lari. Jadi berarti hukuman. Konsekuensinya itu ya berupa hukuman. Ada konsekuensinya. Tapi konsekuensinya ya itu lari. Karena kalau yang nomor 3 membersihkan coretan yang dibuatnya, ya mungkin itu hukuman. Karena langsung gitu, langsung di itu. Spontan ya. Iya, spontan. Maaf. Minum. Oke, yang pertama, yang kedua, Apa sama gitu nomor 1? sama beda konsekuensi. Beda. Kalau hukuman itu saya rasa kalau lari mengelilingi 2 kali itu hukuman berat namanya hukum. Kalau saya hukuman karena berat toh. Kalau konsekuensi itu mungkin kalau saat menulis saya itu kan tidak berat. Jadi saya di situ. Kalau yang tidak berarti. Tapi kan Sama ya, sama. tapi kan ada 3 tadi. Ya, tadi. Ada hukuman Tidak terencana. Tidak terencana. Kalau ini konsekuensi terencana. Nah, yang terencana ini sudah disepakati. Jadi dia seperti ini, kalau sudah ada perjanjian sebelumnya kita siapa yang terlambat maka dia akan mencatat 100 kali. Iya. Jadi Itu namanya konsekuensi. Tetapi kalau sifatnya tidak akan tiba-tiba saja itu Nah, ada kan sekali. hukuman saja. Hukuman itu namanya hukuman. Nah, itu makanya saya bilang itu berat. Apa ya, Bu? Jadi kalau berarti lebih baik kalau dia lihat dari terlambat, kondisi ini. kalau terlambat ke sekolah itu kan pasti sudah ada yang disepakati. Ya. Baik itu keyakinan kelas atau peraturan. Peraturan dimanapun ada peraturan pasti ada kata terlambat. Kalau terlambat harus begini. Kalau terlambat harus begini. Jadi pasti ada aturannya. Jadi Kalau lambat kan di mana-mana pasti ada peraturan tidak terlambat ke sekolah. Jadi kalau lambat bagaimana? Dihukum lagi Bu. Nah, itu kan konsekuensi. Ya, Artinya konsekuensi terencana itu sudah terencana. sudah ada aturannya. Iya. Jadi juga kita diskusikan di ICGP itu hari dan ternyata ini merupakan jenis hukuman karena bersifat mendadak
seandainya bersikap tertarik. Tapi kalau tadi penjelasannya Bapak Ibu, saya juga bahwa kalau memang itu sudah disepakati, sudah sepakat. Dan kalau saya rasa itu terlambat, itu sudah menjadi di mana-mana sudah menjadi aturan. Tidak boleh terlambat. Jadi secara otomatis pasti akan ada di peraturannya kita. Di mana-mana pasti ada di peraturan. Datang tidak terlambat. Ya, tapi ada tadi sini yang hukuman itu ternyata menyakiti secara fisik. Sama sih. Bersikap Apalagi yang nomor 2, pernah kayak ini lihat lari mengenai lapangan basket, tapi saya terlambat kayak MOS, ada di MOS, masa orientasi sekolah. Tidak menyakiti tapi menyiksa badan. Menyiksa badan, sakit sekali. Di ospek. Pulang ke sekolah, pulang ke rumah. Kata-kata dulu Bu, di ospek. Ya, di ospek. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah itu mungkin hukuman karena pasti tidak mungkin karena Membersihkan konsekuensi. oh jadi siapa yang menulis harus menghapus sendiri. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Ya. Karena tidak pakai masker. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat Hukuman juga itu. kaki satu. Sama pada begini. Saya Saya waktu itu sempat. Sudah ya. Dulu ya begini ya. Ya, Dua begini saya, Oh, begini. naik satu. Sampai kelas Kalau begini enak ini. Membersihkan WC karena merusak hukuman WC. juga. latihan di meja. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJK. Konsekuensi lama. Yang ada Bapak Ibu. Konsekuensi sesuai dengan mata pelajarannya berhubungan fisik dengan PJOK. Ya, gimana bekerja? Ya, ibu. Saya yang mau bisa begini. Ya, sekali materi ini. Alhamdulillah. Nah, yang sejauh yang kayak ini saya pelajari bahwa hukuman itu tadi bersifat fisik, menyakiti baik secara lisan maupun fisik. Kemudian bersifat satu arah. Nah, kemudian mengenai konsekuensi, misalkan siswa terlambat 10 menit, konsekuensinya adalah dia tidak menerima pelajaran selama 10 menit itu, dia tidak mendapatkan pelajaran itu. Konsekuensi. Kalau hukuman terlambat bersihkan dulu itu. Ya. Nah, ada lagi istilah ini. Dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Ternyata memberikan penghargaan itu kayak dihukum siswa. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Maksudnya penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Nah, seperti tadi teori ilusi bahwa kita memberikan penghargaan, ternyata ada yang siswa yang sakit hati. sakit hati dia terus. Iya betul, ada siswa yang sakit hati. Nah ini video saya nih. Sebentar saya pelajari tentang materi ini, saya juga mengambil video dari anak-anak ini. Ini saya ambil videonya bukan skenario, bukan. Ini benar saya ambil. Sementara saya pelajari juga materinya. Kemudian di sini kayak ada bisa diambil pelajaran. Tidak masuk itu. Berhasil Cik. Ya. Seandainya Ibu puji salah satu dari kalian sedang karena berhasil Cik. Apakah yang lain sedih? Bagaimana perasaan kalau Ibu puji gila? Bagaimana perasaan ada orang? Oh dia dipuji, kita tanya Nusa. Oh jadi itu tidak suka dipuji. Kenapa? Dan suka dipuji kok? Kenapa? Karena mesti dipuji. Jadi dari sini ternyata pujian juga itu
Menurut mereka kayak ya, karena mau juga di atasnya dia, mau dipuji juga. Kayak ini dia di tempat itu hari ini aja ini siswa saya di kelas 4 kayak ibu muka juga saya dapat piala kayak Lydia. Jadi dia kayak minder begitu. Tapi di sisi lain kita diskusi Bapak Ibu, Lydianya dia semangat. Bukan itu pas masuk dan saudara ibu ada siswa kami Lydia lomba dia mendapatkan juara lomba bercerita se-Kabupaten Lampung Tengah. Nah dia membawa pulang piala dan penghargaan. Kemudian diumumkan kepada teman-temannya pada saat apel. Nah muridnya ini mengatakan Bu, muka juga saya. Terus begitu, ajar saya dapat piala. Kemudian dia masuk di kelas, Bu, bukan lagi saya ikut lomba cerita seru. Jadi semangat. Ternyata memang kita kayak dilema ya Bapak Ibu. Di satu sisi penghargaan ternyata merupakan cara yang menurut secara teoritis bahwa semoga kita bisa juga praktekkan bahwa selain memberikan penghargaan dan dukungan, ada cara yang untuk menanamkan disiplin positif yaitu namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen pendapatnya tahun 2004. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi karena memang menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Nah di sini jelas tidak Bapak Ibu. Kalau di sini ada di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada dua indikator bahwa hukuman ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman itu ternyata masuk pada identitas gagal, bisa membuat siswa merasa gagal. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu masuk identitas sukses. Jadi disiplin berdasarkan aturan atau konsekuensi yang ada itu tidak mengatakan atau membuat siswa merasa bersalah, tapi dia paham ada konsekuensi karena dia melanggar. Kemudian restitusi ini membantu siswa kembali ke kelompoknya atau kembali ke kelasnya dengan bertanggung jawab akan nilai-nilai yang sudah dia percayai bahwa tadi saya terlambat nih, saya ternyata dalam diri saya kurang seperti ini, kurang disiplin ternyata. Melalui tadi restitusi dari gurunya. Contoh, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, pasti kalau saat siswa tidak mengerjakan PR, kalau guru memberikan hukuman, contohnya begini, guru menghukum murid tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi kita kira bahwa ada ilusi tadi bahwa takut itu anak sama saya. Karena mereka ada tertekan ya, karena ada hukuman yang diberikan. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kasih konsekuensi anak-anak bahwa kerjain PR tak, tapi sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi dia tidak merasa gagal, dia ada dia paham bahwa oh iya salah, ada konsekuensi yang harus saya
mencari pemecahan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, tadi sudah isoma, istirahat sholat makan. Kita lanjut ke materi tentang keyakinan kelas. Mengapa mesti keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Berdasarkan dari teori-teori yang sudah kita pelajari, motivasi orang melakukan sesuatu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa ada kasus ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa tujuannya kita disuruh pakai helm? Ada pertanyaan seperti ini. Supaya karena takut diswiping. Karena takut diswiping yang pertama. Menjaga keselamatan. Ya, ada nilai keselamatan di dalam ini. Jadi kalau misalnya Tidak minta-minta, ya kalau jatuh itu kepala dia ada di kepala. ya, jadi motivasinya ketiga ini. Motivasi diri, sadar diri, intrinsik bahwa kalau kita menggunakan helm, kita mematuhi aturan, itu sebenarnya yang kita yakini untuk nilai keselamatan. Kalau motivasi dari luar itu tadi, takut diswiping. Kemudian mengapa ya sama sih? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan menciptakan setiap saat kesehatan? Nilai kesehatan. Yang untuk menghindari abu dan jalanan. Dari lingkungan, menempatkan debu. Ya, jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa dan berdasarkan nilai-nilai yang kebaikan yang akan ditimbulkan pada keyakinan itu. Misalkan hadir tepat waktu, nilai apa yang bisa siswa dapatkan di situ. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu apa ya Bapak Ibu? Jadi keyakinan kelas dibuat itu berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang mau kita yakini bersama guru dan siswa. Kalau peraturan itu biasanya sudah ada memang tertempel, sudah ada memang yang harus membaca siswa, oh peraturannya seperti ini. Hadir tepat waktu pukul sekian. Kalau tidak nanti saya dapat konsekuensi. Kemudian bersifat satu arah saja dari guru, bukan kita tidak meminta pendapat siswa untuk membuat suatu keyakinan atau peraturan. Nah, salah satu upaya dasar di kelas kita, minimal di dalam kelas kita, keyakinan adalah upaya menciptakan budaya atau disiplin positif untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan tadi itu melalui kalimat-kalimat yang positif yang dibuat dan disepakati bersama antara murid dan guru agar ada acuan dalam menjalin hubungan dengan sesama, baik itu sesama temannya, sesama sesama gurunya, dengan teman guru maupun di lingkungan sekolahnya. Baik. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ada yang membuat aksi nyata di PMM tentang kesepakatan kelas. Nah, langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas, saya pernah melakukan keyakinan kelas ini. Ternyata saat saya mempelajari di modul CGP ini, yang keliru bagi saya adalah yang menjadikan saya sebagai bahan refleksi bagi saya bahwa kalau kita membuat keyakinan kelas, sebaiknya dan seharusnya menggunakan kata-kata yang positif.
Kalimat yang positif tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Dipositifkan menjadi Buanglah sampah kebersihan. Buanglah sampah pada tempat. ya, buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak boleh tidak boleh misalnya mengganggu teman. Apa kalimat positifnya? Saling menghargai sesama teman. Jadi itu kekeliruan saya dan sudah saya lakukan dengan anak-anak. Bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas yang baik dan tepat ya? Keyakinan kelasnya aku guru kalau jangan mencuri. Jangan mencuri. Menjaga fasilitas kelas. Yang pertama. Iya. Ambillah barang yang punya. Mengambil barang punya sendiri. Ini video sebenarnya ya, panjang sih ini tapi kita singkat-singkat saja. Keyakinan kelas 4 yang sudah disepakati bersama itu ada 8. Dan ini kabur ya. Kasih dekat ini. Kita tidak boleh menggunakan
begitulah tadi input dokumentasi keyakinan keluar yang sudah saya praktekkan di kelas. Dan kita lanjut ke ini, yang materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia dasarnya itu ada 5 kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kemudian dia ingin kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bagaimana kalau siswa kita ternyata ada yang sulit menerima pelajaran, ada juga yang sedih, mungkin kebutuhan dasarnya salah satunya ini tidak terpenuhi. Contoh tadi di kelas saya baru tadi ini ada siswa saya bernama Dila menangis. Kenapa? Karena ternyata pada saat pembentukan kelompok tidak ada temannya yang terima, tidak ada yang mau berteman sama dia lah. Begitu juga waktu tak memang kelas ibu, tidak ada juga yang mau. Jadi sedih kan? Ternyata kira-kira dari kelima kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar yang bagaimana dia kurang. Bertahan hidup kan? Kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ternyata anak itu akan kesulitan menerima pelajaran tak, walaupun saya sudah bagus cara mengajar. Ternyata ada faktor-faktor dasarnya yang tidak terpenuhi, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Tadi seperti kasusnya Dila, yaitu dia rasanya tidak diterima sama temannya. Ya, jadi disinilah peran guru, bagaimana posisi kontrolnya guru menghadapi siswa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Itu sih ada 5 posisi kontrol kita, guru, atasan dalam mengontrol seseorang. Kita bisa ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, guru sebagai pemantau, ada juga manajer. Dari kelima posisi ini, posisi yang mana yang Bapak Ibu sering terapkan di kelas, terapkan di sekolah? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Atau pernah semuanya? Yang bagaimana itu manajer? Tadi itu yang restitusi. Pemantau itu sangat tahu data-data yang ada, misalnya anak tidak pakai sepatu, konsekuensinya seperti ini, jadi nanti dia akan dapat konsekuensi bagaimana pokoknya dia memantau siswa, misalnya dia tidak membersihkan kelas, jadi dia memantau juga siswa sampai selesai membersihkan kelas, ataukah tidak mengerjakan PR. Jadi siswa menerima konsekuensi yang ada bahwa dia akan mengerjakannya pas jam istirahat. Jadi guru juga bisa memantau di situ. Kalau teman, di sini siswa sebagai teman sering dilakukan di sini, dan saya juga kita mengkondisikan teman, anak sebagai teman seperti guru dan murid. Iya, guru dan murid sebagai teman, kayak siswa tidak segan. Ya, artinya murid ini rasa nyaman. Tidak ada rasa nyaman kepada gurunya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini ini tadi pada teori kontrol, pembuat rasa bersalah ini membuat siswa merasa identitasnya gagal. Kemudian penghukum juga. Kalau penghukum ya sudah ditahu akibatnya. Bahkan anak bisa dendam sama kita, bahkan dendam membarah. Kalau kata-kata ya. Kata-kata ibu tadi ingin jadi guru. Ya. Dia dendam untuk jadi guru. Jadi ya kalau penghukum itu mengena sampai jangka panjang, pembuat rasa bersalah ternyata lagi-lagi
yang bagaimana membuat rasa bersalah, ternyata saya pernah lakukan ini, tapi ternyata saya tidak tahu teorinya bahwa oh ternyata yang saya lakukan adalah membuat posisi rasa bersalah. Misalnya siswa berbicara kotor, dan itu ibu sedih sekali mendengar anak berbicara kotor. Tadi ada yang berbicara kotor, jadi merasa kayak diintimidasi siswa. Ternyata bisa membuat siswa merasa bersalah. Nah, dari kelima posisi ini ada posisi kontrol manajer yang disarankan dan sangat baik dan bijak untuk dilakukan di kelas kita. Tapi sebelum itu ini ada pembedanya ya. Mau tahu kita akan tahu dampaknya kalau menghukum itu bagaimana ciri-cirinya, seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, kalau memang itu, kemudian ternyata seperti menunjuk saja sudah menghukum, kemudian berkaca pinggang, berjalan dan ada jalan. Kemudian hukuman fisik atau verbal. Tadi fisiknya push up, verbalnya kata-kata yang menyakitkan. Kemudian dampaknya apa? Anak menjadi mendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Pernah ada pengalamannya Bapak Ibu tentang dihukum di sekolah, kemudian kalau tidak disukai itu gurunya atau mata pelajarannya? Pernah? Sebentar ada yang pernah dihukum, kemudian anaknya kita jadi tidak suka itu guru kalau masuk, ataukah kita tidak suka nih mata pelajarannya? Dan Ibu sendiri yang boleh berbagi. Pada waktu itu saya kelas 2 SMP, kalau sebenarnya saya suka sekali pelajaran bahasa Inggris. Kelas 1 saya suka, setelah naik kelas 2 ganti gurunya itu agak killer. Iya, agak pokoknya menakutkan. Dan cara yang berbicara juga menurut saya bahasanya kasar. Pada saat itu karena saya sudah tidak suka dengan orangnya, akhirnya ya otomatis malas mengerjakan, malas belajar, dengan nilai saya tidak bagus. Nah, akhirnya saya kasih ya. Akhirnya saya tidak suka bahasa Inggris, padahal awalnya saya suka. Ya. Tapi karena kita dari awal saya anggap bu guru itu menurut saya bahasanya kurang bagaimana, sehingga saya tidak suka. Akhirnya tidak suka bahasa Inggris. Jadi ya, ini juga sebagai refleksi cermin diri saya dan Bapak Ibu semua bahwa ternyata begini loh dapatnya hukum. Kemudian membuat rasa bersalah, suaranya bagus. Namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru dan siswa pada guru mengendalikan. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, kemudian dia merasa gagal dan rendah diri, tidak pantas sama saya ini, dan menarik diri dari lingkungannya. Misalnya salah satu siswa yang terkenal kenakalannya kemudian diberikan membuat rasa bersalah, kita konversi ini apa? Jangan begitu nah. Kan kita makan begini, jadi merasa semakin rendah. Ternyata dia baik sekali dia. Ternyata ini dampak ini dua. Kemudian yang teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya, di sini kalau terlalu dekat sama siswa juga, siswa bergantung pada siswa guru dan membuat siswa tidak mandiri. Saya sama gue sering-sering menjadi temannya siswa.
Dan terkadang juga kalau kita kasih kebebasan anak-anak untuk bergaul sama kita lebih dekat, kadang juga kadang juga kita merasa dihargai, tetapi kadang juga kita merasa dia direndahkan. Dan ya ada juga anak-anak semakin bisa semakin juga ya benar lebih ya. Dan selanjutnya posisi kontrol pemantau. Nada bicara dan ekspresinya datar, tidak marah, tidak lembut juga. Kemudian identitasnya, kalau pemantau atau manajer ini dia bisa membentuk identitas suksesnya siswa. Kemudian pemantau tetap memantau siswa jika diberi sanksi. Jadi kalau diberi sanksi siswa membersihkan WC tetap kita pantau sesuai dengan kesalahannya. Kemudian dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Jadi mengerjakan saja itu, tapi tidak istilahnya sudah terpaksa gitu, karena memang ada kontrol dari gurunya, bukan karena nilai-nilai yang dia sendiri di dirinya. Membersihkan WC, tetapi pengalaman saya di sini Bapak Ibu, siswa lebih suka itu daripada di sini bertanya. Dan kalau ada kesalahan nanti saya juga yang salah bertanya, salah kasih pilihan, dihukum. Mungkin pilih apa? Kita tahu kan tidak pakai sandal ke sekolah, mungkin pilih membersihkan atau menulis. Nanti pilih membersihkan WC. Suka. Berarti kebutuhan dasarnya mungkin yang mau digali itu Ya, mungkin kebutuhan dasarnya ya. kenapa tetap tidak mau belajar. Ya. Kemudian posisi manajer atau pengatur. Suaranya netral, tercipta kalimat-kalimat yang membuat siswa positif, membuat siswa menjadi identitasnya berhasil. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan membantu siswa memecahkan masalah. Jadi selain di siswa tahu masalahnya, tapi ada juga solusi yang dikasih oleh guru. Kemudian dampak murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Kayaknya Bapak Ibu pernah dan pasti juga sering melakukan posisi manajer. Ya. Saya masih ingat Pak Ismail masih di sini ngajar. Ya, cuman ada anak-anak pakaikan sapu. Mau lapor nih ke Bapak, dan Bapak kalau bisa diperbaiki, bagaimana cara perbaiki? Jadi anak berpikir sendiri. Jadi dia perbaiki sendiri di luar. Itu sapunya tempatnya. Jadi Bapak tidak marah, Bapak juga tidak menghukum. Seperti itu ya. Jadi beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ternyata kalau dia dipelajari lagi teori masuk ke manajer, posisi manajer. Nah, ini dia. Contoh penerapan, contohnya misalnya pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misalnya tidak memakai topinya atau dasinya. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Penghukum. Kemudian ini yang ternyata salah, jadi kita silakan sekali ini yang merah. Berapa kali guru harus beritahu kamu, guru kecewa sama kamu. Kemudian yang pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang ketuhan, ayolah
tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nanti kita akan bahas lanjut di sini. Peran guru yang ideal ini ya adalah sebagai manajer. Ketika guru berperan sebagai manajer, maka ia akan menggunakan segitiga diskusi dalam menyelesaikan masalah agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 langkahnya tadi. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya siswa. Maksudnya kita tidak langsung memarahi, kita panggil baik-baik, kemudian kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh kata-kata menstabilkan identitas misalnya, Bu, suka kamu sudah jujur, semua orang pasti punya kesalahan. Kemudian sampai kita bertanya, sampai menggali, dan dia anak itu memvalidasi tindakannya sendiri. Kenapa kira-kira kamu tidak menjawab? Kenapa kira-kira kamu tidak mengerjakan PR? Nah, dengan nada yang rendah saja, kemudian anak itu akan dia tidak merasa takut untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Ini memunculkan kita semua memiliki motivasi dalam diri, kesadaran diri. Nah, ini ada video praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dan bantuan Bapak Ibu guru juga dalam melakukan video ini sangat alhamdulillah sangat berdampak bagi saya juga ya, karena sekolah kita ini guru-gurunya Masya Allah kolaborasinya sangat luar biasa. Nah, ini dia videonya. Ada 2 kasus. Ini ya, kalau ini skenario tidak sengaja dibuat. Iya, kenapa Ainul? Buku saya soalnya ditarik oleh Lydia, Bu. Ditarik oleh Lydia? Iya, Bu. Kira-kira mengapa Lydia menarik buku Ainul? Tidak tahu, Bu, apa yang ingin dilihat Lydia. Di buku saya tidak menginginkannya. Lydia langsung menarik buku saya sehingga sobek. Oh, seperti itu. Baiklah, nanti Ibu panggil Lydia ya. Silakan duduk dulu, Nak ya. Iya, Bu. Boleh ke depan? Tadi Ainul melapor, Nak. Katanya bukunya sobek. Apakah betul seperti itu? Baiklah, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Nah, apakah Ainun mengizinkan Lydia untuk melihat bukunya? Tidak, Bu. Ainun menolak. Ainun tidak bersedia ya? Lydia, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita tentang hal ini? Iya, Bu. Kita harus saling menghargai satu dengan lainnya dan tidak memaksa berharap orang lain dan bertanggung jawab. Wah, luar biasa Lydia. Jadi, apa yang akan Lydia perbuat? Meminta maaf kepada Ainul dan menggantikan buku yang sobek melalui dengan mengkopi catatan Ainul. Lalu, apa yang akan Lydia lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Baiklah, Ibu maafkan.
dan Ibu harapkan kamu bisa memperbaiki kesalahanmu dengan meminta maaf dengan Ainon, dan silahkan ya lakukan apa yang kamu yakini. Semoga Ibu bisa lihat hasilnya besok ya, bagaimana kamu dengan Ainon. Terima kasih. Sama. Dan apa Ibu? Ibu lihat tugas matematika Lydia yang kemarin belum dikumpul ya. Benar Bu. Lydia sudah jujur, Ibu menghargai itu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kira-kira mengapa Lydia tidak mengumpulkan tugasnya? Sebenarnya saya sudah mengerjakannya, tetapi pada saat saya mau ke sekolah, buku tugasnya sudah tidak ada Bu. Kira-kira menurut Lydia bukunya kemana? Sepertinya diambil oleh adik dan juga pergi bermain. Oh, berarti selesai mengerjakan tugas, Lydia meletakkan bukunya begitu saja. Iya Bu, saya seperti bermain. Kalau begitu, kira-kira apa yang harus Lydia lakukan agar bukunya tetap ada dan hal itu tidak terjadi lagi? Saya akan memperhatikan barang-barang saya yang akan saya bawa ke sekolah dan menyimpan buku di dalam kamar. Ada lagi? Malam harinya, saya akan menyiapkan barang-barang untuk ke sekolah. Bagus sekali. Nah, untuk tugas yang kemarin, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Mengerjakan tugas secara mandiri, jujur, tidak menyontek, dan bertanggung jawab mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, Kak, bagus sekali. Nah, kalau begitu, apa yang harus Lydia lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan melakukan keyakinan kelas kita, Bu. Baiklah. Keyakinan kelas seperti apa yang Lydia sudah yakini? Saya akan bertanggung jawab mengerjakan tugas di jam istirahat. Baiklah, kalau itu bisa Lydia lakukan, Ibu menghargai itu, menghargai kejujuran Lydia, dan silakan kita sama-sama memperbaiki kesalahan ini. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Senang karena Ibu Guru tidak marah dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Akan lebih mandiri dan bertanggung jawab atas tugas-tugasku. Terima kasih Bu Guru. Dan ini adalah materi terakhir. Thank you, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya mengikuti materi luar biasa sampai setengah 4 ya, dan itulah tadi. Kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu ajukan tangan. Ataukah ada yang bisa merefleksikan atau bagaimana perasaan tak setelah mendapatkan materi budaya positif ini? Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Hari ini bersyukur sekali saya bisa mengikuti salah satu kegiatan yang calon ajar kehidupan juga saya akan melaksanakan yang seperti ini, dan dengan mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir sebagai guru saya ternyata menyadari apa yang selama ini saya lakukan itu masih
jauh dari apa yang disampaikan tadi. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang selama ini saya anggap benar. Ternyata cara saya dan juga mungkin beberapa teman yang saya lihat caranya menyelesaikan masalah di kelas atau di rumah, mungkin ternyata yang kami anggap benar itu ternyata tidak benar. Masya Allah. Jadi masih ada satu yang paling pas, paling baik kita terapkan di sekolah untuk menyelesaikan masalah, yaitu hanya segitiga restitusi. Yang lainnya itu masih baik dalam segitiga restitusi yang paling tepat untuk kita menyelesaikan masalah di sekolah. Terima kasih. Ada lagi? Ya, jadi terima kasih Ibu. Jadi ya, dalam ini membuat kita refleksi diri bahwa saat nanti kita berada di kelas atau di sekolah, ada nih ilmu baru yang kita terapkan atau sebenarnya sudah diterapkan tapi tidak ditahu namanya, yaitu restitusi, segitiga restitusi. Ya, terus kata penutup dari saya, mari kita menciptakan budaya positif di kelas kita masing-masing, dan kita tanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, dan selamat melakukan budaya positif di kelas kita masing-masing. Alhamdulillah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua, bahwa walaupun kita bukan